Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Papitriani dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang perkembangan Islam Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah berdiri sejak tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Bani Abbasiyah sebagai salah satu daulah terbesar Islam setelah Bani Umayyah. Bani Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik, juga sangat berjasa dalam kontribusi peradaban dan keilmuan yang sangat menginspirasi tokoh-tokoh ilmuwan muslim bahkan sampai tokoh-tokoh ilmuwan barat. Kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah dimulai dengan pergerakan perlawanan terhadap Daulah Bani Umayyah di Andalusia yang dipimpin oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik, dan pada saat itu Bani Abbasiyah dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Gerakan Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari kelompok Mawali dan juga mendapat dukungan kuat dari kelompok Syiah yang sejak awal tidak berpihak kepada Daulah Bani Umayyah. Latar belakang berdirinya Daulah Bani Abbasiyah dikarenakan runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Penyebab runtuhnya Daulah Bani Umayyah diantaranya yang pertama terjadinya perang saudara yang terjadi pada Khalifah ke-11 dan terjadinya pemberontakan yang terjadi pada Khalifah ke-13. Yang berikutnya ada Khalifah Bani Abbasiyah, diantaranya ada Abdul Abbas As-Soffah, Muhammad Al-Mahdi, dan juga Harun Al-Rasyid. Selama hampir 6 abad, para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 orang yang terbagi menjadi beberapa periode. Periode pertama terjadi pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Sejak awal berdiri sampai ke pemerintahan ke-9 Abu Ja'far Al-Watsiqoh. Periode ini disebut juga dengan pengaruh Persia pertama. Periode kedua terjadi pada 846 Masehi sampai 947 Masehi. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buayyah di Baghdad dan juga merupakan pengaruh Turki pertama. Periode ketiga terjadi pada tahun 947 Masehi sampai 1075 Masehi. Sejak berdirinya Daulah Buayyah sampai dengan masuknya Seljuk ke Baghdad, yang sering juga disebut dengan pengaruh Persia kedua. Periode keempat terjadi pada tahun 1075 sampai dengan 1225 Masehi. Sejak masuknya orang-orang daulah dari Daulah Seljuk di Baghdad yang juga dipengaruhi dengan bangsa Turki kedua. Periode kelima terjadi pada tahun 1225 sampai dengan 1258 Masehi. Berakhirnya Daulah Bani Abbasiyah datang seiring dengan serangan Hulafukan pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad dan juga berbagai peninggalan sejarah dihancurkan. Yang berikutnya ada tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama, langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Di antaranya ada yang pertama, membentuk gerakan bawah tanah. Tokoh-tokoh yang berperan di antaranya yang pertama ada Muhammad Al-Abbas atau Muhammad bin Ali. Yang kedua ada Ibrahim Al-Imam. Terus yang ketiga ada Abu Muslim bin Al-Khurasani. Langkah yang kedua, menerapkan politik persahabatan. Yang ketiga, dalam pergerakan ditanggalkan Bani Abbas tetapi jadinya menjadi Bani Hashim. Yang keempat, menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat politik Bani Abbas. Berikutnya para tokoh yang mempunyai peran penting. Yang pertama ada Muhammad bin Ali yang berhasil menghimpun kekuatan dan juga mengikuti pengikut yang setia. Yang kedua, Abdullah bin Muhammad meneruskan usaha ayahnya dalam berdakwah. Yang ketiga ada Abu Muslim Al-Khurasani, merupakan tokoh penting dakwah Bani Abbasiyah. Yang berikutnya, faktor penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Disebabkan oleh faktor internal juga faktor eksternal. Di antaranya persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan masih banyak lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.